Rahayu, salam damai, salam cinta. Malam ini dalam keheningan dan kesendirianku di jam 2 pagi dini hari, tidak ada yang istimewa, semua biasa-biasa saja, dan tidak ada yang dibahas, tidak ada yang diolah, tidak ada yang dipadu, diramu, dan diotak-atik. Biarkan semuanya mengalir seperti asap yang terhisap dari sebatang rokok. Hembusannya begitu lembut, sesuai dengan yang menghembuskan. Dinamika kehidupan ini penuh dengan warna, bahkan warna yang sudah ada kita campur-campur lagi, kita olah-olah lagi sehingga menjadi warna-warna baru. Begitu juga dalam kehidupan kita itu harusnya begitu, selalu ada nuansa baru, selalu ada warna yang baru yang menggairahkan, yang membuat kita semangat. Karena pada dasarnya hidup kita itu bukan orang di luar kita yang bisa memutuskan setiap masalah atau setiap kebutuhan yang melanda pada diri kita. Sebenarnya kalau sudah tahu semuanya sih, semua perihal tentang kehidupan ini, untuk apa, mau kemana, itu sih kita lebih terarah, lebih nyaman menjalaninya. Karena terkadang kita itu hidupnya ada di 3 dimensi sekaligus. Itu tidak bisa dipisahkan memang. Seperti masa lalu, masa kini, dan masa depan. Coba aja cek sendiri di keseharian kita itu. Kalau misalkan saat ini saya terlalu cemas, itu bisa jadi karena saya berada di dimensi masa lalu yang penuh dengan masa-masa yang biasanya lebih menggerogoti semangat kita. Duka, nestapa itu kayaknya kebayang-bayang terus, sehingga kita menjadi cemas. Atau bahkan bercampur dengan rasa takut, rasa khawatir. Takut dan khawatir itu sesuatu yang sesungguhnya belum terjadi, tapi sudah ada di dalam benak kita. Itu berarti kita ada di dalam dimensi masa depan. Ya dah? Jadi keseharian kita ternyata lebih banyak di masa lalu dan masa depan. Masa kini itu apa? Masa kini ya detik ini yang harus kita nikmati. Harus kita syukuri. Saat ini saya sedang ngopi misalkan, nikmatilah kopinya. Pikirannya jangan kemana-mana. Jangan cemas dan jangan pula khawatir. Maka jika kamu bisa menikmati saat ini, di situ makna dari bersyukur. Dan di situ letak kebahagiaan. Nikmatin aja hari ini. Ya, kecemasan pasti kita
punya, karena pernah mengalami. Kekhawatiran juga pasti akan selalu membayangi, karena kita berpikir tentang masa depan. Nanti bagaimana? Kalau yang sudah keluarga, nanti anak saya makan apa? Selalu dengan kekhawatiran. Yang ternyata pada akhirnya semuanya baik-baik saja kan? Tapi jika hari ini kita nikmati, kita syukuri, kita jalani apa adanya, kita sedang menikmati apa hari ini, itulah orang-orang yang bisa selalu dalam keadaan sadar. Dan itu juga salah satu pembuka rezeki. Nah, nggak ada hubungannya kan? Iya, karena kita selalu berpikiran rezeki itu hukumnya rasional. Kalau kita tidak mencari ya tidak dapat. Gitu dah. Tapi dalam agama Islam ada himbauan atau satu nasihat yang sangat luar biasa, yaitu ada rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Loh, berarti dari mana aja? Iya betul, dari mana saja. Atau bahkan yang tidak kita lakukan. Waktu kita melakukan ngejar-ngejar duniawi, ngejar-ngejar supaya dapat rezeki atau dapat uang banyak, itu sampai badannya lelah, sampai matanya bengkak karena dibela-belain nggak tidur, ternyata nggak dapat juga. Tapi begitu kita santai menghayati waktu demi waktu, mensyukuri apa yang dikaruniakan saat ini, itu dengan sendirinya rezeki itu datang. Nah itu yang dibilang entah dari mana, yang gak nalar pokoknya. Nah sekarang bagaimana supaya kita itu tidak terlalu ambisius dengan yang namanya rezeki uang. Yo, kita kan selalu tahu rezeki itu pasti nomor satu uang lah ya. Lumrahnya, umumnya masyarakat kita seperti itu. Saya punya sedikit pengalaman yang saya sendiri menjalaninya gitu lah. Sampai saat ini saya belajar untuk menjalaninya, walaupun kadang-kadang ya terpeleset juga gitu. Yaitu dengan analogi lampu, cahaya lampu dan bayangan. Nah, apa maksudnya itu dan apa hubungannya sama rezeki? Jadi gini, ini hanya sebuah ibarat atau analogi yang saya kaji, yang saya renungi ketika saya berada di depan lampu cahaya atau matahari lah ya, matahari. Ketika cahaya itu ada di depan kita, maka bayangan pasti ada di belakang kita, karena nyorot gitu ya ke depan. Tapi kalau kita membelakangi cahaya, maka bayangan otomatis akan ada di depan kita. Nah, siapakah bayangan itu dan siapakah cahaya itu? Baik, mudahnya gini lah. Cahaya itu saya ibaratkan ketuhanan, cahaya ketuhanan. Dan bayangan itu nafsu, keinginan. Ketika diri kita, pribadi kita, pikiran kita, hati kita, semuanya yang ada dalam diri kita, jiwa, sukma kita itu sadar, mempunyai kesadaran yang sangat tinggi kalau dalam sisi ketuhanan. Berarti mengedepankan Tuhan, mengedepankan ketuhanan. Maka secara otomatis keinginan-keinginan itu akan menjadi lebih sangat berkurang. Karena tidak memikirkan keinginan, yang terpikirkan setiap detiknya adalah ketuhanan.
maka bayang-bayang itu ada di belakang. Tidak susah untuk mempraktekkannya, hanya dengan kemauan saja. Dan nanti akan berkembang dengan sendirinya tanpa kamu pelajari dari bacaan-bacaan, tanpa kamu harus googling pertanyaan-pertanyaanmu. Itu dengan sendirinya oleh energi alam semesta kita mendapatkan banyak jawaban-jawaban pertanyaan kita sendiri yang bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun tidak ada yang mampu menjawab. Bahkan kata Mas Aibit GAD, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Kalimat itu tidak akan ditemukan jika beliau tidak langsung mengalaminya. Dan itu tidak ada di tulisan-tulisan atau mungkin di kitab-kitab yang sabdanya persis seperti itu. Nah, itu ada banyak ayat-ayat yang langsung dilihat dan kita bersentuhan dan berinteraksi langsung. Akan tetapi kemungkinan lebih banyak kita membaca ayat-ayat yang tertulis, sejarah-sejarah yang tertulis. Itu untuk bekal kecerdasan pikiran kita, itu bagus banget. Kita bisa lebih cerdas, lebih tahu banyak ilmu. Apalagi kalau yang sudah kita baca, kita alami, atau bahasa umumnya diamalkan gitu ya. Satu ayat kita amalkan. Berbuat baik, udah cukup mendengar kalimat berbuat baiklah. Dan kita menjalani, melakoni. Karena itu lebih panjang, lebih sulit. Satu kalimat berbuat baiklah. Jika kamu bisa melakukan itu, bayangan itu akan ada di belakang. Tumbuhkan kesadaran yang ada pada dalam diri kita. Buka mata hati, coba pelajari sedikit demi sedikit yang ada di sekitar kita saja, jangan jauh-jauh. Atau mau mengkaji badan sendiri, itu seumur hidup nggak akan selesai. Saya kasih contoh rambut ini nih. Rambut ini hidup. Sahabat di sana juga pasti sama, punya rambut yang hidup. Dia tumbuh dengan sendirinya tanpa kita ketahui kapan numbuhnya. Tetapi si rambut ini tidak dikasih rasa, padahal dia hidup loh. Saya dehem dulu. Rambut ini hidup tapi tidak dikasih rasa. Makanya kalau dipotong juga nggak ada orang teriak-teriak kesakitan. Padahal satu helai saja jika dikasih rasa, saya yakin 1000% tidak ada orang yang mau potong rambut. Karena pasti sakitnya luar biasa. Sama aja dipotong lehernya kali ya. Jadi satu rambut dipotong lah, ini kamu bisa menghitung rambut ini ada berapa? Tidak akan mampu. Kajilah yang nyata ada pada diri kita dan di sekitar kita. Pasti semua bisa menerjemahkan masing-masing dengan intuisinya, dengan nalurinya, dengan kecerdasannya. Iya ya. Kenapa saya baru ngeh ya? Disitulah maha kasih sayang Tuhan. Lalu di alis. Alis juga kan hidup, tapi yo segitu-gitu aja. Nggak nambah panjang. Dipotong habis nanti tumbuh juga segitu-gitu lagi. Lalu di satu isi kepala
seumur hidupmu saya yakin tidak akan mampu memecahkan. Apalagi fungsinya. Kita hanya sudah menikmati fasilitas Tuhan. Sama kita, seperti kita misalkan beli motor gitu ya, atau mobil gitu. Kita langsung menikmati aja, atau HP. Kita langsung menikmati aja. Nggak tahu itu onderdilnya apa, dibuatnya dengan apa. Kita nggak memikirkan itu. Sama dengan ciptaan Tuhan juga. Kita begitu dilahirkan, itu sudah terinstal semuanya. Perangkat lunaknya sudah ada. Kita tinggal pakai. Hanya begitu berkembang, manusia bisa mengupdate atau menginstal ilmu-ilmu yang kita pelajari di masyarakat, di akademis, dan di seluruh jagat raya. Oke, itu aja. Ini tiba-tiba mengalir ke situ. Tidak ada tema dan tidak ada judul. Kalau diterusin, nanti akan lebih jauh. Tapi saya cukupkan dulu aja. Nanti sambung lagi. Wassalamualaikum.